Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali melanjutkan pembahasan tentang light novel Kage no Jitsurokusa ni Narita Kode volume yang keempat. Dalam part kali ini, cerita pun akan lebih berfokus kepada keseharian Sid di shelter yang bernama Meshia. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah tahu kalau Sid dan Beta itu pura-pura pingsan di sarang monster yang sudah mereka taklukkan, karena mereka ingin dibawa oleh Akane dan timnya yang kebetulan datang ke sarang itu juga. Pada part kali ini, cerita pun diawali dari Akane dan timnya yang baru saja kembali ke Universitas Nishino. Di sini, mereka pun langsung disambut oleh para kesatria yang berjaga di sana. Memang mereka itu keluar secara sembunyi-sembunyi, tapi para kesatria itu tetap menyambut Akane. Karena memang ia tahu kalau tujuan kepergian Akane dan timnya itu adalah untuk mencari rekan mereka yang menghilang selama beberapa hari yang lalu. Dan kini mereka pun menemukan ketiga jasad dari rekan mereka. Pada akhirnya, mereka juga bisa menguburkan ketiga jasad rekannya itu secara layak. Tapi mereka juga membawa dua orang baru yang masih pingsan untuk tinggal di universitas ini. Itulah Sid dan Beta. Setelah itu, Akane pun mengirimkan anggota timnya yang terluka kepada tim medis, termasuk juga mengurus kedua orang yang mereka temukan. Lalu, Akane pun langsung melapor kepada petinggi shelter ini. Itulah kakak dari Akane yang bernama Nishino Akira. Di sini awalnya, Akira pun melihat Akane dengan wajah yang sedikit cemberut. Karena memang aksi yang dilakukan oleh Akane kali ini sangatlah berbahaya. Karena kita tahu sendirilah hanya orang bodoh lah yang mau menyerbu sarang monster pada malam hari. Seharusnya Akane dan timnya juga mendapatkan penalti berat atas kecerobohan mereka ini. Tapi Akane pun berkata kalau ia bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi pada malam ini. Padahal si awalnya, Akane itu berniat pergi sendirian sejak ia kabur secara sembunyi-sembunyi dari shelter ini. Tapi entah kenapa, tim Akane itu ternyata diam-diam mengikuti Akane untuk keluar dari shelter ini juga. Bahkan mereka juga memiliki inisiatif sendiri untuk membantu Akane melakukan ekspedisi ke sarang monster pada malam hari ini. Walaupun mereka tahu kalau monster magis itu aktif ketika malam hari. Jadi sebenarnya, Akane tidak seharusnya memegang tanggung jawab penuh itu sendirian. Mendengar hal itu, Akira pun menghela nafasnya dan berkata kalau ia akan menutup matanya untuk kejadian kali ini. Dan ia akan mendengarkan laporan dari setiap anggota tim Akane besok ketika mereka sudah pulih kembali. Lalu Akira pun mengubah topik pembicaraan mereka kepada dua orang asing yang dibawa oleh Akane. Namun di sini, Akane itu bilang kalau mereka berdua masih pingsan, jadi Akira mungkin tidak perlu memperdulikannya untuk malam ini. Mendengar hal itu, Akira pun kembali cemberut lagi dan mengatakan bahwa ia ingin menemui mereka sekarang. Melihat kakaknya yang seperti itu, nampaknya Akane pun tidak memiliki pilihan lain untuk mengizinkan Akira untuk menemui mereka. Jadi di sini, Akane dan Akira pun pergi ke tempat Sid dan Beta dirawat. Di sini mereka juga pergi ke distrik perawatan, di mana tempat itu adalah tempat paling sempit di shelter ini. Karena memang, sudah ada banyak sekali orang yang dirawat di tempat itu. Bahkan dalam distrik itu, kamu bisa melihat banyak sekali orang yang tidur di dalam koridor, hanya dengan menggunakan selimut saja. Setelah berjalan selama 10 menit, Akane dan Akira pun sampai di depan ruangan tempat Sid dan Beta dirawat. Lalu saat Akane membuka pintu ruangan itu, ada seseorang yang berteriak ke arah Akane bahwa anak laki-laki yang Akane temukan itu sudah berhasil siuman. Yang mengatakan hal itu adalah seorang wanita dengan jas putih dan memiliki wajah yang lembut. Dialah Dr. Yuka yang menjadi salah satu tenaga medis dalam shelter ini. Namun, Dr. Yuka pun sempat berhenti berteriak setelah melihat Akira yang berada di belakang Akane. Karena memang Akira adalah salah satu petinggi di shelter yang bernama Meshia ini. Jadi nampaknya, Dr. Yuka harus bersikap sedikit sopan kepada Akira. Atau kemungkinan kedua, Akane itu meminta Yuka untuk tidak membicarakan tentang kedua orang ini ketika di hadapan Akira. Namun di sini Akane pun mendesak Dr. Yuka bahwa tidak apa-apa, ia bisa berbicara mengenai anak itu. Lalu Dr. Yuka pun berbicara lagi, kalau anak laki-laki yang Akane temukan sudah berhasil siuman. Akane pun melihat ada dua tempat tidur dalam ruangan itu. Yang satu ditempati anak laki-laki, dan yang satunya lagi ditempati oleh seorang gadis yang mereka temukan di rumah sakit tadi. Di sini anak laki-laki itu pun sudah bangun dari pingsannya.
dan menatap Akane, Akira, dan Yuka dengan tatapan yang bingung. Anak laki-laki itu juga mulai bertanya keberadaannya saat ini. Di sini Dr. Yuka pun mendekati anak laki-laki itu dan berkata bahwa tempat ini adalah Universitas Nishino dan kami membawamu ke sini setelah kami menemukanmu jatuh pingsan di rumah sakit tua. Dapatkah kamu mengingat sesuatu? Mendengar hal itu, anak laki-laki itu pun bertanya kenapa dirinya sampai pingsan di rumah sakit. Melihat tanggapan itu, Dr. Yuka pun berkata, mungkin saja ingatan anak ini masih kabur karena kekuatan sihir. Di sini Akane juga bilang kalau mungkin saja ia telah melihat salah satu dari brutal. Nah, brutal yang dimaksud oleh Akane ini adalah monster magis tingkat tinggi ya teman-teman. Jadi Akane itu menyebut monster magis tingkat tinggi dengan sebutan brutal. Setelah mendengarkan kata monster magis tingkat tinggi, Akira pun menjadi semangat dan berkata kepada Dr. Yuka kalau ia harus segera membuat bocah laki-laki itu mengingat tentang informasi mengenai monster magis tingkat tinggi. Karena hal itu adalah yang paling utama bagi umat manusia saat ini. Mendengar perkataan yang sedikit sarkas dari Akira membuat Dr. Yuka nampaknya sedikit kesal. Jadi ia pun hanya mengangguk dengan enggan kepada Akira. Lalu ia pun bertanya lagi kepada anak laki-laki itu apakah ia dapat mengingat sesuatu, siapakah namamu? Mendengar pertanyaan itu nampaknya ia sedikit bingung dan berpikir sejenak. Lalu anak laki-laki itu pun berkata kalau namanya adalah Minoru. Setelah mendengarkan nama Minoru, Akane pun sedikit tersentak, seakan-akan ia telah mendengar sesuatu yang sangat ia rindukan, karena memang nama itu sama dengan seseorang yang telah menolongnya berkali-kali. Pada faktanya, jika dilihat baik-baik, bocah laki-laki ini juga memiliki penampilan yang sangat mirip dengan orang itu. Ia pun sedikit terbawa emosi sedihnya, tapi ia dapat mengendalikan dirinya kala itu. Di sini Yuka pun bertanya lagi tentang nama depan dari anak laki-laki itu. Mendengar hal itu, Sid pun sempat ingin mengatakan kalau nama depannya adalah Kageno, tapi ia pun segera mengkoreksi perkataannya dan berkata kalau ia tidak ingat nama depannya. Karena memang, jika Sid benar-benar ngaku kalau nama depannya adalah Kageno, maka ia bisa ketahuan di hadapan Akane. Mendengar hal itu, Dr. Yuka pun berkata kalau itu tidak apa-apa, karena nantinya Minoru akan mendapatkan ingatannya secara perlahan. Lalu Dr. Yuka pun menanyakan tentang Beta. Mendengar hal itu di sini, Sid pun sedikit berpikir dan mengatakan bahwa ia adalah Natsume. Dia adalah adik perempuanku. Di sini Dr. Yuka pun menanyakan apakah kau mengingat sesuatu lagi tentang dirinya? Setelah mendengarkan hal itu, Sid pun bingung ingin menjawab apa, jadi ia pun berkata dengan sedikit gagap bahwa ya adikku itu. Tapi perkataan Sid itu langsung disela oleh Dr. Yuka. Iya, aku tahu adikmu telah mengalami kebangkitannya, pasti berat untukmu. Ya, karena memang pada faktanya orang yang telah mengalami kebangkitan itu memang dianggap sebagai harapan manusia. Tapi secara bersamaan, mereka juga dianggap sebagai makhluk yang berbahaya. Jadi Yuka mengira Sid itu tidak ingin membicarakan tentang adiknya yang mengalami kebangkitan. Padahal sih dia cuma bingung pengen jawab apa. Mendengar hal itu, Sid pun berkata iya. Ia memiliki telinga panjang dan berambut silver. Tapi perkataan Sid pun disela lagi oleh Dr. Yuka yang berkata bahwa iya aku tahu, tapi dia adalah gadis yang baik ya. Mendengar hal itu, Sid pun kembali mengiyakannya. Namun Sid pun menambahkan kalau adiknya itu tidak bisa berbicara. Ya karena memang Beta itu kan masih belum mempelajari secara penuh tentang bahasa Jepang. Jadi Sid pun mengantisipasi agar Beta tidak dicurigai berasal dari isekai. Di sini gue juga mau disclaimer dulu ya. Kalau orang-orang di Jepang ini akan mengenal kedua karakter kita ini dengan sebutan nama Minoru dan Natsume. Tapi gue akan tetap sebut mereka dengan nama Sid dan Beta ya, agar sedikit gak belibet aja gitu. Oke, lanjut. Setelah mendengarkan hal itu, Yuka pun berkata, jika dia tidak dapat berbicara, itu berarti setelah terbangun, tubuhnya telah mengalami perubahan yang sangat besar. Pasti sulit bagi mereka berdua untuk berkomunikasi setelah itu. Namaku adalah Yuka. Aku adalah dokter di tempat ini, jangan khawatir. Aku akan menjaga adikmu. Tapi, tiba-tiba saja Akira pun menyela dan berkata bahwa tidak, akulah yang akan menjaga adiknya. Setelah mendengarkan hal itu, Sid pun bertanya, kamu siapa? Lalu Akira pun menjawab bahwa aku adalah Nishino Akira, salah satu orang yang bertanggung jawab di tempat ini. Aku pernah menjadi peneliti sebelumnya, dan sekarang aku bertanggung jawab penuh untuk mencari tahu lebih banyak tentang kebangkitan dan kekuatan magis.
Dengan kata lain, tugasku adalah berusaha membantu sebanyak mungkin orang dan umat manusia di sini. Setelah mendengarkan hal itu, Sid pun berkata, "Aku mengerti," dengan suara yang pelan. Lalu Akira pun berkata lagi, "Pasti sulit berurusan dengan adik perempuanmu dalam kondisi seperti ini. Tenang saja, aku mengerti dirimu, lagi pula adik perempuanku juga mengalami hal yang sama." Jadi ia ingin Sid membiarkan dirinya mengurus Beta, dan ia juga berjanji akan membuat Beta bisa berbicara lagi. Mendengar hal itu, Sid pun berkata kalau ia mungkin akan setuju, tapi biarkan ia berbicara tentang hal ini kepada Beta terlebih dahulu, karena Beta itu masih bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat dan tulisan. Lalu Akira pun mengiyakannya dan berkata kalau mulai sekarang, Sid dan Beta telah resmi diterima di Mesia. Di sini Akira pun pergi bersama Akane. Namun, saat di dalam koridor, Akane pun bertanya apa yang Akira rencanakan tentang kedua anak itu. Mendengar hal itu, Akira pun hanya membalasnya dengan tertawa kecil sambil membuat ekspresi yang licik. Sementara itu, Sid pun sedikit mengobrol lagi tentang shelter ini bersama Dr. Yuka. Setelah Dr. Yuka pergi dari ruangan Sid dan Beta, di sini Sid pun berkata bahwa sudah tidak ada orang lagi di sini. Dan sontak, Beta pun langsung terbangun dan melihat sosok tuannya sedang duduk di dekat jendela ruangan itu sambil menatap ke arah bulan. Lalu Sid pun mulai menjelaskan kepada Beta mengenai situasi yang mereka hadapi sekarang ini. Dimulai dari nama mereka yang berubah menjadi Minoru dan Natsume, ia juga menceritakan kalau saat ini dia dan Beta adalah saudara kandung, di mana Beta adalah adik dari Sid. Mendengar hal itu, Beta pun menjadi sangat excited. Kan kapan lagi coba Beta bisa berperan sebagai adik dari Sid. Dan nantinya mereka juga akan bergerak secara terpisah, di mana Beta akan diawasi oleh laki-laki yang bernama Akira, dan Sid juga berharap Beta itu bisa mempelajari bahasa Jepang dan mencari informasi mengenai shelter ini dari gerak-gerik Akira. Sedangkan Sid akan mencari informasi dari beberapa orang di shelter ini, termasuk Dr. Yuka dan Akane. Di sini Sid juga mengatakan kalau Beta itu harus berpura-pura menjadi bisu, karena memang Beta juga belum bisa menguasai bahasa ini, jadi mulai sekarang ia tidak boleh berbicara kecuali menggunakan bahasa isyarat ataupun tulisan ketika berkomunikasi dengan Sid. Nah, di sini Sid meminta hal itu kepada Beta karena ia tidak ingin Beta itu belajar bahasa Jepang dengan cepat. Karena jika Beta udah bisa bahasa Jepang dan mengerti semua budaya yang ada di sini, maka pastinya akan timbul kecurigaan dalam diri Beta kalau Sid itu sebenarnya adalah reinkarnator dari Jepang. Kan kita tahu sendiri, semua konsep keuangan, juga cerita yang dibagikan Sid kepada Beta itu hampir semuanya berasal dari Jepang. Dan jika hal itu ketahuan, maka Sid bisa saja kehilangan mukanya sebagai pemimpin jenius di hadapan Beta. Namun untungnya lagi, Beta itu terlalu lugu kalau di hadapan Sid. Jadi ia mau-mau aja diperintahkan Sid seperti itu. Lalu pada saat itu, Sid pun berkata bahwa ia akan pergi dari sini sebentar, karena ia memiliki sebuah urusan. Setelah Sid pergi, Beta pun langsung mengambil buku hariannya untuk menulis cerita tentang keagungan dari Sid. Nah, kalau kalian notice pas manga arc penyerangan Akademi Midgar, Beta itu ngomong kalau dia itu lagi nulis novel originalnya, dan judul dari novel itu adalah The Chronicles of Sedo-sama. Nah, nantinya novel ini akan berisi tentang sudut pandang Beta mengenai keagungan tuannya itu. Naskah dari novel itu juga akan selalu dibawa oleh Beta untuk selalu bersiaga ketika ia melihat keagungan dari tuannya itu secara tiba-tiba. Bahkan saat terjebak di bumi sekarang ini saja, Beta itu masih membawa naskah novelnya. Dan ketika Beta melihat hal itu, maka Beta akan langsung menulisnya ke dalam naskah novel itu. Oh ya, di sini Sid dan Beta juga akan mengumpulkan informasi mengenai Black Rose di bumi. Karena memang monster magis di sini sangat mirip dengan monster yang dipanggil oleh Mordored dalam Istana Oriana. Jadi kemungkinan besar mereka bisa saja menciptakan portal Black Rose yang baru agar mereka bisa kembali ke Isekai Kakinoji Tsurugusa. Panel cerita pun berpindah ke pagi selanjutnya. Setelah Sid meninggalkan Beta dengan Akira, Sid pun pergi menuju halaman shelter sebelum ia kembali ke kamarnya. Di sini, ia pun sangat menikmati pagi di sana. Ya, Sid juga sudah lama tidak melihat indahnya pagi hari di Jepang. Ia pun merasakan nostalgia itu. Ya, walau ia juga harus menghadapi kalau rumahnya yang ia tinggali dulu sudah hancur saat ini. Banyak hal yang mengejutkan Sid ketika ia kembali ke Jepang. Namun, hal yang paling membuatnya terkejut adalah ia malah bertemu kembali dengan Nishino Akane, mantan teman sekelasnya.
Dari apa yang dilihat Sid, sekarang Akane itu sudah berusia 20 tahunan. Dengan kata lain, sudah beberapa tahun berlalu sejak kematian Sid karena mencari sihir. Dan pada tahun-tahun itu, sihir malah menguasai dunia ini. Dengan semua hal itu, Sid yakin pastinya akan ada sesuatu yang tersembunyi di tempat ini. Dan Sid juga berencana akan menemukan sesuatu yang menjadi penyebab Jepang menjadi hancur begini. Dengan begitu, Sid bisa menjadi mastermind dalam bayang-bayang dari dunia lain ke Jepang yang apokalip. Di sini, Sid pun memikirkan hal itu di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk dan membuka pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Akane yang ingin menjenguk Sid. Di sini Akane pun menyapa Sid. Namun Sid pun hanya membalasnya dengan berkata, "Kamu yang kemarin ya?" Mendengar hal itu, Akane pun membalasnya, kalau sepertinya dia belum memperkenalkan dirinya kepada Sid. "Namaku adalah Nishino Akane, seorang kesatria dari pangkalan ini." Di sini Sid pun tidak memberi tanggapan dan hanya memandangi Akane saja. Sid pun bisa melihat mata Akane yang berubah menjadi merah karena kebangkitan. Dan Sid juga sedikit terdiam, juga merasa seperti nostalgia. Hal itu dikarenakan Akane masih memakai seragam SMA Sakurazaka. Namun, Sid itu berpura-pura tidak tahu. Dan Sid pun menanyakan tentang seragam itu kepada Akane. Mendengar hal itu, Akane pun menjawab, ini adalah seragam SMA Sakurazaka. Namun di Mesia, seragam ini dianggap sebagai seragam kesatria. Polisi juga memakai seragam mereka sendiri, bukan? Jadi bagi kami, seragam ini adalah hal yang sama. Ini adalah simbol kami. Akane pun mengatakan hal itu sambil menunjukkan seragamnya dengan bangga. Di sini Sid pun hanya menjawabnya dengan anggukan. Lalu Sid pun berkata lagi apakah ia boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada Akane. Mendengar hal itu, Akane pun menjawab iya. Tapi sebelum itu, ia pun mengajak Sid untuk sarapan terlebih dahulu. Panel cerita pun berpindah ke halaman universitas. Pagi itu sudah banyak sekali orang yang sedang mengantri makanan. Baik pengungsi biasa ataupun para kesatria. Mereka semua pun mengantri dengan rapi tanpa ada keributan sama sekali. Dan tentu saja suasana di sana jauh lebih terasa damai saat melihat semua orang bisa sarapan bersama. Di sini Sid dan Akane pun mengantri dalam barisan itu. Selagi menunggu, Akane pun berkata bahwa shelter ini sangat mengagumkan, bukan? Mendengar pertanyaan itu, Sid pun secara refleks menjawab iya. Tapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang seharusnya membuat Sid menjadi terkejut. Karena bagi Sid, pemandangan ini sudah sangat biasa terjadi di Isekai Kage no Jichirokusa. Lalu Akane pun berkata lagi bahwa Mesia dapat menghasilkan cukup makanan untuk semua orang ini. Karena ada banyak pembangkit listrik, kami juga menggunakan fasilitas ini untuk memasak makanan. Karena keamanannya juga stabil. Ini adalah pangkalan terpadat di daerah ini. Akane pun mengatakan hal itu dengan bangga. Namun Sid pun hanya berpura-pura terkejut sambil berkata bahwa memang pangkalan ini sangatlah luar biasa. Di sini Akane pun melanjutkan lagi. Namun tetap saja pangkalan ini tidak bisa dibilang sebagai tempat yang paling aman karena memang ada banyak sekali pengungsi yang ada di sini. Jadi setidaknya seorang kesatria itu harus bisa melindungi 100 nyawa yang ada di sini. Hal itulah yang masih menjadi masalah dalam pangkalan ini. Dan karena itulah banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan termasuk dia. Akane pun mengatakan hal itu dengan suara yang gemetar. Lalu Sid pun berkata siapakah yang dimaksud oleh Akane. Namun nampaknya di sini Akane tidak terlalu ingin membicarakan hal itu di depan Sid. Jadi Akane pun mengganti topik pembicaraan mereka kepada Beta. Karena memang ia belum melihatnya pagi ini. Mendengar pertanyaan itu, Sid pun menjawab bahwa saat ini Beta sedang melakukan pengecekan di laboratorium Akira. Di sini Sid pun nampaknya agak khawatir setelah membicarakan Beta. Namun Akane pun kembali meyakinkan Sid kalau adiknya itu akan baik-baik saja jika berada di dalam pengawasan kakaknya. Karena memang kakaknya itu sangat dikenal sebagai ilmuwan hebat dan ia juga pasti bisa membuat Beta berbicara normal kembali. Mendengar hal itu, Sid pun nampaknya menjadi sedikit lega. Lalu mereka pun mendapatkan giliran sarapan dan menu pagi itu adalah bubur oatmeal, nasi merah, dan sayur. Lalu pelengkapnya adalah sop miso. Itu adalah menu sarapan yang sederhana tetapi sehat. Meski begitu, Akane tetap bangga dengan makanan ini. Jadi nampaknya ini adalah menu makanan terbaik yang bisa mereka miliki. Bahkan mungkin
yang dimiliki Jepang pada saat ini. Selagi mereka sarapan di sini, Sid pun bertanya kepada Akane kalau ingatannya itu masih belum kembali. Jadi ia pun ingin mengetahui kenapa ada banyak monster magis dalam dunia ini. Mendengar hal itu, Akane pun sedikit terdiam. Tapi pada akhirnya, ia pun mulai menceritakan kalau kehancuran ini bermula pada 3 tahun yang lalu, di mana secara tiba-tiba monster magis muncul entah dari mana. Pada awalnya, jumlah mereka itu sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari, tapi lama-kelamaan, mereka pun mulai menjadi banyak. Setelah itu, monster magis pun mulai menyerang umat manusia di bumi. Jujur saja, umat manusia sangat kewalahan untuk menghadapi monster magis itu, karena memang senjata api mereka tidak bisa membunuh monster itu. Dan jika ingin membunuh satu monster itu secara paksa, maka dibutuhkan setidaknya seluruh peluru dari satu batalion pasukan yang menggunakan submachine gun. Namun, nampaknya umat manusia itu tidak menyerah begitu saja dengan monster magis. Mereka pun mulai meneliti tentang kekuatan yang bisa mengalahkan monster itu. Dan itulah yang dinamakan kekuatan sihir. Dan kekuatan sihir itu awalnya berasal dari seorang wanita berpedang dari luar negeri. Rambutnya berwarna emas, dan pedangnya yang sangat mengkilat itu menjadi simbol perlawanan umat manusia pada saat itu. Dan dia disebut sebagai kesatria pertama di bumi. Namun, karena ia mengalami kebangkitan, ia pun mulai kehilangan kendali atas tubuhnya, dan mulai membantai para pengungsi di shelter yang seharusnya ia lindungi. Jadi, dari kisah itulah beberapa orang ada yang meyakini kalau kebangkitan bukanlah suatu berkah, melainkan suatu kutukan. Tapi untungnya saat ini Akane masih bisa mengendalikan dirinya meski ia telah mengalami kebangkitan. Namun ia pun masih ragu tentang berapa lama lagi ia bisa bertahan. Karena tidak menutup kemungkinan nantinya Akane akan mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia pun menggigil ketika membayangkan hal itu. Namun di sini nampaknya Sid pun menghibur Akane agar tidak terlalu memikirkan hal itu. Oh iya, di sini Akane pun berkata kalau saudara laki-lakinya juga merupakan satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian sang kesatria pertama. Dan setelah obrolan mereka itu berakhir, mereka pun kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan light novel Kage no Jujutsu-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Kiri Christopher, signing off.